Baik, selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ludwig Alvin Tamanuman Tobing dengan NIM G640123106. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 6 dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan materi dengan subjudulnya di sini ada RAID, yaitu adalah Redundant Array of Independent Disk. Nah, jadi RAID ini simpelnya adalah teknologi penyimpanan yang menggabungkan beberapa disk fisik itu menjadi satu unit logis untuk meningkatkan kinerja atau keandalan data. Nah, jadi di sini RAID ini memiliki 7 levels. Nah, untuk ciri-ciri dari RAID sendiri itu adalah set of physical disk drive view by operating system as a single logical drive. Jadi di situ terlihat seperti satu unit logis. Jadi RAID menggabungkan beberapa disk sehingga sistem operasi mengenalinya sebagai satu drive yang tunggal gitu, atau yang single. Lalu data didistribusikan dalam pola stripping. Jadi data dibagikan ke beberapa disk menggunakan teknik stripping yang meningkatkan kecepatan akses data. Jadi di sini data are distributed across a physical drive on an array in a same non-stripping. Lalu di sini ada redundant disk capacity is used to store parity information, which guarantee data recoverability in case of a disk failure. Jadi redundancy untuk pembelian data. RAID ini menggunakan disparitas atau mirroring untuk melindungi data jika terjadi kegagalan disk. Nah, jadi di sini ada RAID tables di sini. Jadi RAID tables ini ada ada level 0 sampai dengan level 6, dari level 0 sampai dengan level 6. Nah, di sini di level 0 ini ada non redundant. Di sini untuk level 0 ini non redundant ini adalah eh, dia tuh lebih rendah daripada single disk. Oh iya, untuk disk requirement-nya di sini N. Nah, untuk large I/O data transfer capacity-nya di sini very high dan small I/O request rate-nya di sini very high for both read and write. Nah, sini saya akan coba jelasin, tapi mohon maaf jika misalnya ada kesalahan penjelasan, jika misalnya ada yang kata-kata yang kurang tepat, gitu. Jadi saya di sini akan mencoba menjelaskan untuk yang RAID 0, sorry. Nah, untuk RAID 0 sendiri di sini adalah yang non redundant. Nah, jadi dia ini konsep datanya adalah dibagi menjadi beberapa strip. Yang ada strip 0, strip 1, strip 2, strip 3, dan seterusnya sampai dengan strip 15 yang disimpan pada setiap 4 disk. Di sini strip 0, 4, 8, dan 12 disimpan pada disk 1, strip 1, 5, 9, 3 di disk 2, dan selanjutnya sampai dengan strip 15 di disk 4. Nah, di sini tuh data di sini itu disimpan secara paralel. Seperti yang kita lihat di sini ada strip 0, strip 1, 2, 3, 4 sampai dengan 15 disimpan secara paralel pada 4 disk. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah performa yang lebih tinggi karena ya, datanya itu akses data dilakukan secara paralel. Lalu pemanfaatan ruang disk itu 100% karena tidak ada redundansi. Jadi semua disk ini diisi oleh data. Nah, tapi kelemahannya adalah jika ada satu disk yang gagal, maka datanya akan hilang sebagian. Misal, ada di disk 3 mengalami kerusakan atau error misalnya, maka data strip 2, strip 6, strip 10, dan strip 14 ini akan hilang dikarenakan disknya ini error. Tapi untuk data yang lainnya tetap aman, jadi akan kehilangan data sebagian. Itu seperti itu untuk RAID 0. Lalu untuk RAID 1. RAID 1 di sini mirroring. Mirroring ini disk require-nya 2M. Untuk data availability-nya higher than RAID 2, 3, 4, or 5, lower than RAID 6. Jadi
dia tuh data availability-nya lebih tinggi daripada RAID 2, 3, 4, atau 5, tapi lebih rendah dibandingkan dengan RAID 6. Terus ini Large I/O data transfer capacity-nya lebih tinggi dari single disk untuk membaca dan mirip dengan single disk untuk menulis. Terus di sini small I/O request rate-nya up to twice of that a single disk for read, similar to single disk for write, ya seperti itu. Nah, untuk RAID 1 ini konsepnya itu adalah data yang sama akan disalin ke dua disk secara identik. Gitu. Nah, jadi misalnya strip 0, 4, 8, dan 12 kan ada di disk pertama. Nah, tapi ada disimpan juga di disk cadangan yang identik. Jadi, jika misalnya ada kesalahan atau kegagalan data, atau misal kegagalan disk, sorry, maksud saya, data akan tetap bisa dibaca dari disk yang lainnya karena memiliki backup istilahnya seperti itu. Itu untuk RAID 1. Nah, Eee, keuntungannya itu apa? Keuntungannya adalah keamanannya akan lebih tinggi karena datanya masih tersimpan atau memiliki backup, dan juga pemulihannya itu cepat karena jika terjadi kegagalan disk langsung bisa dipulihkan dari disk yang lainnya. Nah, untuk kelemahannya itu adalah menggunakan kapasitas yang 2 kali lipat dari data sebenarnya karena dia harus memberikan kapasitas tambahan untuk membackup datanya. Jadi tidak 100% data itu bisa disimpan di disknya. Artinya di situ akan sebenarnya ada kosongnya, cuman diisi dengan data yang sama eee, untuk membackup datanya. Terus juga tidak meningkatkan kecepatan tulis, tapi kecepatan bacanya itu bisa lebih cepat karena membaca dari 2 disk, gitu. Nah, itu untuk RAID 1. Nah, selanjutnya di sini ada redundant via Hamming code. Nah, di sini disk require-nya itu N+M. Data availability-nya itu much higher than single disk compared to RAID 3, 4, or 5. Terus data transfer capacity-nya itu higher of all these alternative. Small I/O request rate-nya itu approximately twice that of a single disk. Nah, jadi untuk RAID 2 tuh seperti ini. Dia tuh kelebihannya tetap sama, dia tuh memiliki data yang bisa di-backup gitu. Nah, selanjutnya adalah RAID 3, bit interleave parity. Nah, coba kita baca dulu di sini. Untuk disk require-nya itu N+1, data availability-nya much higher than single disk compared to RAID 2, 4, or 5. Sama di sini juga highest of all disk alternative, approximately twice that of a single disk. Ya karena dia mirip ya karena dia tuh kategorinya parallel access gitu. Nah, untuk RAID 3 ini atau RAID 3 di sini adalah untuk RAID 3 menggunakan stripping pada level bit dengan satu disparitas yang menyimpan informasi redundansi untuk pemulihan data jika salah satu disk gagal. Jadi data ini dipecah menjadi bit-bit kecil yang didistribusikan ke beberapa disk secara bergantian. Nah, akan ada satu disk khusus, yaitu disk khususnya di sini yang bagian sebelah sini, itu untuk menyimpan data-data juga, untuk menyimpan data paritas yang dihitung menggunakan XOR dari data di disk lain. Saat membaca data RAID 3 dan membaca dari beberapa disk sekaligus, meningkatkan kecepatan bacanya. Tapi jika satu disk gagal, data akan dapat dipulihkan dengan menghitung ulang dari disk paritas. Nah, jadi kelebihan dari RAID 3 ini adalah tingkat transfer data yang tinggi karena semua disk itu bekerja sama. Lalu juga tahan terhadap kegagalan satu disk karena data dapat direkonstruksi dari disk paritas. Jadi sama, data memiliki backup. Nah, kekurangannya sendiri ini adalah disk paritas bisa menjadi bottleneck karena semua operasi penulisan harus memperbaharui paritas dari satu disk. Terus juga tidak efisien untuk transaksi kecil.
Karena red tree bekerja lebih baik untuk file besar dan dapat dibaca dalam urutan yang panjang. Lalu sini ada red 4, block level parity. Nah, kita coba baca di atas. Red 4 ini block interleave parity n+1. Sini much higher than single disk compared to red 2, 3, or 5, similar to red 0 for read. Significantly lower than single disk for write. Similar to red 0 for read, significantly lower than single disk for write. Nah, jadi untuk red 4 ini atau red 4 adalah dia mirip dengan red 3, tapi menggunakan stripping pada level block daripada bit. Jadi dia menggunakan sistem stripping di blok-bloknya, bukan menggunakan bit. Terus data ini akan dibagi menjadi blok dan akan ditulis di beberapa disk. Satu disk khusus digunakan untuk paritas yang memungkinkan pemulihan jika satu disk gagal. Lalu berbeda dengan RAID 3 dan RAID 4, berbeda dengan RAID 3, RAID 4 memungkinkan akses data per blok yang membuatnya lebih fleksibel. Gitu. Jadi kelebihan dari RAID 4 sendiri ini adalah mendukung akses baca secara paralel karena data tersimpan dalam blok, lalu dapat memperbaiki kegagalan satu disk menggunakan paritas, memiliki backup lah ya. Terus juga lebih fleksibel dibandingkan RAID 3 karena memungkinkan operasi baca yang kecil. Nah, kekurangannya adalah di sini bisa menjadi bottleneck karena setiap ada perubahan, disparitas harus diperbarui. Lalu juga kurang efisien dibandingkan dengan RAID 5 karena paritas tidak tersebar. Seperti itu. Lalu di sini ada RAID 5. Nah, RAID 5 di sini untuk RAID 5 adalah tingkatan atau upgrade-nya dari RAID 4. Jadi dengan menyebarkan paritas di seluruh disk sehingga tidak ada satu disk tertentu yang menjadi bottleneck. Nah, untuk cara kerjanya ini data dibagi menjadi blok dan didistribusikan ke semua disk. Lalu paritas juga disebarkan di antara semua disk sehingga tidak ada satu disk yang menjadi titik lemah. Jika ada satu disk yang gagal, data dapat direkonstruksi menggunakan blok paritas yang tersebar. Nah, kelebihannya sendiri adalah performa baca itu bisa menjadi lebih tinggi karena data dapat diambil dari beberapa disk secara bersamaan. Lalu juga tidak ada bottleneck pada disparitas karena paritasnya tersebar di beberapa disk. Nah, jadi dia tuh paritasnya dapat tersebar. Jadi tidak akan ada bottleneck. Dan juga efisiensi penyimpanan lebih baik dibandingkan RAID 1. Nah, untuk kekurangannya adalah penulisan menjadi lebih lambat karena setiap penulisan harus memperbarui paritas. Lalu juga pemulihan setelah kegagalan disk bisa lambat, terutama jika kapasitas penyimpanannya itu besar. Gitu. Itu untuk RAID 5. Nah, lalu di sini ya RAID 5. Oh iya, belum saya bacakan. Ini jadi RAID 5 ini namanya Block Interleave Distribute Parity. Nah, untuk disk require-nya di sini N+1. Lalu untuk ini much higher than single disk compared to RAID 2, 3, or 5. Or 4. Lalu juga mirip dengan RAID 0 untuk membaca, tapi lebih rendah dibandingkan dengan single disk untuk menulis. Dan juga sama. Lalu ada level 6, itu block interleave dual distribute parity. Nah, RAID 6, dual redundancy. Nah, untuk RAID 6 sendiri, itu block interleave dual distributive parity. Sini disk require-nya N+2, highest of all list alternative, similar to RAID 0 for read, lower than RAID 5 for write, similar to RAID 0 for read, significantly lower than RAID 5 for write. Begitu. Ya, ini dia. Jadi ini logical disk-nya.
Nah, logical list-nya di sini kan menyimpan beberapa strip-strip sampai dengan strip 15. Ini akan dibagikan ke beberapa physical disk. Jadi seperti strip 0 ini dibagikan di physical disk 0, strip 1 dimasukkan ke physical disk 1, dan seterusnya. Ini menggunakan array management software. Itu untuk data mapping for RAID level 0 array. Nah, ini tadi udah saya jelaskan, kurang lebih ya mirip lah. Jadi ini kecepatan transfer bisa lebih cepat gitu ya. Lalu dan seterusnya. Ini pun sama, kira-kira sudah mirip lah dengan yang saya jelaskan. Lalu mohon maaf jika misal penjelasan saya memang agak kurang tepat atau kurang baik. Nah, lalu di sini ada SSD compare to HDD. Nah, SSD ini jika dibandingkan dengan HDD, SSD dapat have a following advantage over HDD. High performance input-output operation per second. Jadi SSD itu lebih high performance dibandingkan dengan HDD. Terus durability-nya juga lebih bagus, longer lifespan, jadi waktu apa ya, waktu hidupnya istilahnya itu lebih panjang dibandingkan dengan HDD. Terus juga lower power consumption, quieter and cooler running capabilities, terus juga lower access time and latency rates. Nah, ini dia untuk perbandingan dengan NAND flash drive dan Seagate laptop internal HDD. Untuk file copy atau write speed-nya, kira-kira untuk NAND flash drive ini sekitar 200 sampai 550 Mbps atau megabit per second. Sedangkan dengan Seagate laptop internal HDD ini cuma 50 sampai dengan 120 megabit per second. Power draw atau battery life-nya juga di sini lebih rendah dibandingkan dengan HDD. Di sini lebih membutuhkan power yang lebih banyak. Storage capacity-nya nggak lebih besar dari 12 GB untuk MacBook dan 1 TB maksimal untuk desktop. Nah, untuk HDD sini memang bisa lebih besar, ya kira-kira bisa lebih besar lah, tapi kecepatannya bisa lebih lama. Dan juga di sini untuk harganya itu bisa lebih mahal untuk non flash drive dibandingkan dengan HDD, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini dijelaskan oleh teman saya pada video yang lain. Jadi mungkin sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika misalnya ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang tepat ataupun penjelasan yang mungkin kurang tepat juga. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih.